Baik Ibu Bapak seluruhnya. Suaranya. Maaf, suaranya Pak Nipon di ruang apa belum dibuka mic-nya. Sudah Di dibuka ruang Bapakku. apa di Udah ya, udah. Sudah dibuka. Udah, coba Sudah Pak? lagi. Semua Sudah udah ya. bisa? Oke. Lanjut. Baik Bapak Ibu, selamat malam semuanya buat kita. Bapak Ahmad Asari sebagai fasilitator kami dan teman seperjuangan guru-guru hebat yang masih bisa bersama-sama dengan kita di sini. Bapak Ibu sekalian, kami kelompok 6, kelompok terakhir dan kelompok yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena kami ada 3 personil dalam satu kelompok, sementara teman-teman saya semua yang duluan itu hanya 2 personil dalam satu kelompok. Bapak Ibu sekalian, kami sudah sepakat tadi dalam pembicaraan kami bahwa untuk pertama kali ini saya sebagai observer atau pengamat, sementara Pak Henry Afrina sebagai coach dan Ibu Tisya Deliana sebagai coach. Maaf, Pak Henry sebagai coach dan Ibu Tisya Deliana sebagai coach. Saya kira nggak tanpa mengurangi waktu, kami berikan kesempatan untuk melaksanakan coaching ini. Dipersilakan Pak Henry dan Ibu Tisya. Baik, terima kasih Pak. Di sini Bu Tisa sebagai coach, Bu, silakan mulai dulu mulai. Ya, sudah kedengaran Pak? Udah, lanjut. Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam Ibu. Ya Bu. Oh iya Pak, boleh saya masuk Pak? Ya, silakan Ibu, silakan. Ini Pak, ada yang ingin saya bicarakan. Kalau boleh Bapak, apakah Bapak ada waktu luang sekarang? Oh, baik Pak. Saya silakan, ada Ibu. permasalahan nih Pak. Kedengaran Pak suara saya Pak? Kedengaran Bu, kedengaran. Sebenarnya saya ada permasalahan sedikit ini Pak. Tentang apa ini Pak? Saya ini kadang nggak enak nih sama teman-teman nih Pak di sekolah. Ya Ibu. Ya Pak, Ya, permasalahan. ya Bu. Ya, permasalahannya begini Pak. Kadang beberapa minggu ini saya itu sering tidak masuk nih Pak di kelas. Iya. Oh, oke, baik. Oh, baik Bu. Sebenarnya apa maksud dan tujuan dari pertemuan ini, Bu, yang ingin sampaikan ke Saya saya? saya itu ingin mencari solusi lah Pak dari masalah yang saya hadapi. Sebenarnya saya tidak masuk di kelas ini memang ada beberapa alasan nih Pak. Ya, salah Iya, satunya saya diberikan ada tugas tambahan nih Pak yang agak lumayan lah Pak, bendara bos kan Pak ya. Nah, dan pada semester ini saya nih memang diberikan jam mengajar, Bapak tahu sendiri itu 7 kelas ya Pak ya. 7 Oh kelas itu iya, baik. 35 jam nih Pak. Iya, iya. Nah, sehingga memang pada akhir-akhir ini saya itu di tugas tambahan ini lagi menyusun lah anggaran untuk tahun depan nih Pak. Jadi Oke, ya baik. dengan jam yang mengajar saya yang banyak, yang sangat padat ya Pak. Kebetulan kita kan memang 5 hari kerja nih ya Pak ya. Memang sangat padat sehingga saya itu kesulitan nih membagi waktu. Kalau saya masuk di kelas yang ini tidak bisa saya kerjakan tugas tambahan. Kalau saya masuk ke kelas
juga apa tugas tambahan itu memang urgent, memang Betul. kebetulan ya hanya dikasih waktu 1 minggu nih untuk menyelesaikannya. Dan kebetulan kemarin juga di kelas kelas saya itu anak ini berkelahi Pak, padahal sudah saya kasih tugas. Sebenarnya nggak setiap hari sih Pak, tapi ya memang karena jamnya padat ya Pak ya. Jadi saya itu nggak enak lah sebenarnya sama guru piket yang kadang kelas ini anaknya ribut, apalagi kelas 9 nih Pak, kan Iya paling betul tinggi Bu, kan Pak betul. ya. Iya Anaknya betul ribut Ibu. nih, anaknya ke kantin. Nah jadi kadang saya tuh nggak enak lah Pak. Eh, Iya Bu, siap. iya saya minta Oke, baik Bu, saya bisa tangkap permasalahan Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi permasalahan Ibu tuh yang harus Ibu carikan solusinya di mana? kalau menurut saya ya di pembelajaran karena memang saya nggak efektif lah ya Pak ya. Saya sadar nih Pak, eh, ya mungkin hanya 6 lah Pak. Ya Oke, sadar baik saya, Ibu. hanya kadang Oke, memberikan baik Ibu. catatan saja Pak. Iya Pak. Heeh. Kira-kira apa hambatan yang yang Ibu alami ketika melakukan pembelajaran sehingga ada anak yang berkelahi? Ulangi Pak, nggak kedengeran Pak. Agak. Kira-kira apa saja hambatan yang Ibu alami ketika dalam pembelajaran sehingga ada anak yang berkelahi? Iya Pak, sebenarnya hambatan saya itu ya saya sadari ya Pak ya, kurang persiapan saya itu di, media pembelajaran atau, eee, modul-modul lah Pak ya. Karena kalau ada tugas itu saya hanya, "Nak ini Nak, tolong dicatat ya." Nah, itu mungkin hambatan saya Oke, Pak. baik Ibu. Baik. Oh, kalau begitu, Ibu sudah tahu permasalahannya, kira akan Ibu lakukan. Putus-putus Pak. Oh ya, maaf Ibu. Kira-kira untuk kedepannya, kira-kira apa rencana kerja atau yang solusi-solusi yang ingin Ibu lakukan untuk masalah tersebut? Iya, saya sudah berpikir juga ya Pak ya, apa, rencana tindak lanjut saya ya Pak ya. Yang sudah saya pikirkan itu adalah yang pertama itu saya memang harus bisa ini Pak membagi waktu antara tugas tambahan dengan tugas pokok karena kan mengajar ini memang sebenarnya tugas pokok kita ya Pak ya. Betul. Eee, ya salah satunya yang sebenarnya yang sudah saya lakukan itu ya mengorbankan waktu lah sebenarnya saya Pak. Pulang sekolah kita jam 4 itu biasanya saya lanjut jam 6 saya lakukan Pak untuk cepat menyelesaikannya ya Pak ya. Nah memang Oke. mengorbankan waktu kita ya Pak. Dan selanjutnya mungkin di sini saya harus lebih, kreatif kayaknya Pak. Saya harus lebih kreatif membuat media pembelajaran atau, mencari-cari solusi-solusi yang lain lah Pak, supaya bagaimana anak ini, seandainya saya meninggalkan kelas lagi, mereka ini bisa tenang, tidak tidak membuat keributan, sehingga tidak Oke. mengganggu kelas-kelas lain Pak. Oke, baik Ibu, bisa saya tangkap. Kira-kira, mohon maaf mungkin ini udah di penghujung kegiatan coaching kita Ibu, adakah yang bisa menguatkan Ibu, dalam, memberikan solusi-solusi yang telah Ibu, coba, berikan tadi? Apa Pak? Ulang Pak, agak Eee, putus-putus Pak. kira-kira kira-kira, adakah, orang lain yang menguatkan atau yang membantu Ibu dalam memberikan solusi tersebut dari permasalahan ini, Bu? Iya Pak, eee untuk orang yang memberikan dorongan, saya
juga pastinya itu kepala sekolah nggak sering tuh Ibu tetap semangat gitu ya Pak ya. Terus Betul. teman-teman juga yang satu mata pelajaran juga kadang memberikan semangat ya Pak ya. Kadang juga mereka ya udah Bu, kalau memang pada saat Ibu kerjaan Ibu banyak, boleh Ibu nanti memberi tahulah kami gitu. Siapa tahu kami ada jam kosong juga untuk mengisi kelas itu ada Pak ya. Tapi kadang saya tuh nggak enak aja gitu loh Pak sama guru piket, nah gitu Pak. Oke, baik Ibu, bisa saya tangkap. Semoga dengan solusi-solusi yang Ibu tawarkan tadi, yang sudah Ibu pikirkan tadi, dan ada yang menguatkan di lingkungan Ibu di sekolah, saya berharap permasalahan tersebut bisa kita selesaikan dengan baik, dan Ibu siswanya bisa kembali belajar dengan baik, walaupun dengan tugas yang diberikan karena adanya tugas tambahan dari kepala sekolah yang Ibu terima. Terima kasih Ibu atas sharingnya permasalahan tadi. Harapan saya ke depannya adalah Ibu tetap semangat dan tetap menjadi guru yang hebat bagi siswa-siswanya. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Henry sudah mendengarkan curhatan saya Pak Henry. Siap Semoga Ibu, siap. kedepannya ya saya bisa lebih semangat lagi ya Pak Hen. Siap Ibu. Ya, semoga target-target itu saya dapat tercapai. Ya, terima kasih Pak Henry. Iya. Oke, baik Pak Nison, itu tadi kegiatan kami coaching pertama, ronde pertama Pak Nison. Saya kembalikan Pak. Maaf Pak Hendri, kayaknya suara kita mendengung. Bagaimana ya? Apa kira-kira solusinya? Karena dibuka dua-duanya Pak, di dua-duanya di ruang rukol dua-duanya Pak. Tidak masalah, memang seperti itu adanya. Apa hanya di kita saja itu ya? Enggak semua yang mendengarnya seperti itu ya? Enggak, kita aja. Oke, baik. Baiklah Ibu Bapak semua, Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan lanjutkan dengan yang sekarang saya sebagai coach dan Pak Hendri Afrina sebagai coach. Baik, kita mulai saja. Selamat malam Pak Hendri Afrinal, apa kabarnya Bapakku? Selamat malam Pak, sehat, alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya? Ya, sehat juga Bapak. Ya, semogalah kita semua sehat-sehat selalu Bapak. Ini Pak, ada yang mengganjal dalam pikiran saya. Saya lihat Bapak ini bolehlah sebagai tempat curhat untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa menambah wawasan saya, pemahaman saya. Akhir-akhir ini kan Pak, Ya, baik, saya ini Pak. kan saya kan sebagai itu banyak pekerjaan-pekerjaan di luar kewajiban tugas saya sebagai guru. Jadi dalam pembelajaran di kelas ini, terutama juga saya itu di jam-jam terakhir, saya merasa dan perhatikan bahwa para murid itu sepertinya kurang semangat belajar. Padahal sebenarnya saya sudah berusaha, yang menurut saya sudah melakukan yang terbaik, mulai dari persiapan dan segala macam. Kira-kira, mohonlah Bapak bantulah saya kira-kira bagaimana solusinya ya. Baik Pak, kira-kira bisa Bapak ceritakan lebih detail tentang bagaimana anak-anak itu dia tidak semangatnya seperti apa bentuknya Pak? Baik Pak, begini, jadi dalam pembelajaran di kelas itu misalkan kan, memang saya kebetulan juga di jam-jam terakhir di awal-awal kita itu masuk, memang saya perhatikan mereka sudah ada yang sepertinya tidur begitu di mejanya. Walaupun kita bangkitkan semangatnya di awal pembelajaran misalkan, tapi udah sebentar lagi juga akan kembali penyakitnya yang lama. Saya kadang berpikir ya apa sih kira-kira penyebabnya, kira-kira demikian Pak Hendri. Ya, oke baik Pak.
Bisa saya tangkap, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa kadar semangatnya siswa saat ini Bapak dalam pelajaran Bapak? Kalau melihat dari persentase kita kadarnya, hampir sudah paling itu kami Mohon maaf Pak, suaranya hilang, putus-putus, bisa diulangi lagi Pak? baik. Baik Pak, saya ulang. Kalau saya perhatikan sih Pak, selama ini memang yang kurang aktif itu atau yang tidak semangat itu paling 3 atau 4 orang dari 36 orang. Jadi kalau dari persentase Oke. memang tidak terlalu banyak, tetapi kalau disuruh diambil dari nilai skala 0 sampai 10, mungkin saya sudah dituju Bapakku. Tapi kan saya pengen meningkatkan lagi. Itu loh Pak. Betul, betul. Betul, betul Pak. Eh, Kira-kira apa saja solusi yang ingin Bapak lakukan dalam menghadapi ketiga anak ini? Baik Bapak, yaitu sebenarnya saya sudah mencoba Bapak melakukan mulai dari media pembelajaran atau apakah mungkin juga saya perhatikan lingkungan kelas saya, atau apakah motivasi belajar anak ini yang kurang. Tapi sepertinya belum dapat karena saya perhatikan orangnya begitu-begitu juga, tidak ada perubahan yang lebih baik atau signifikan. Mungkin Bapak bisa membantu lah Bapakku. Oke, baik Pak. Mungkin beberapa hal yang mungkin saya bisa berikan Bapak. Mungkin pertama Bapak bisa bercerita dengan mereka bertiga dengan secara satu persatu. Yang kedua, terima selidiki atau cari informasi tentang ketiga anak ini. Mungkin itu Pak yang bisa saya berikan solusi, tawarkan kepada Bapak di samping solusi yang sudah Bapak tawarkan tadi. Nah, sekarang kira-kira adakah hambatan yang bisa menghambat proses investigasi atau selidiki informasi ini dari Bapak ke anak-anak tadi? Oh baik Pak, luar biasa. Saya nggak terpikir pula ya tadi Bapak bisa nyampaikan itu. Yang pertama Pak, Bapak katakan perlu curhat dengan anak-anak ini atau menyelidiki atau investigasi, yang mungkin itu belum saya lakukan Bapak. Kemungkinan sepertinya tidak ada permasalahan buat saya melakukan itu. Bisa saya sama anak juga bisa curhat dan bisa juga melakukan investigasi kecil untuk menyelidiki kira-kira apa penyebabnya Bapak. Iya, betul Pak. Ya mungkin itu salah satu cara yang bisa dilakukan Bapak. Selanjutnya Pak, kira-kira apa tindak lanjut yang bisa Bapak lakukan setelah proses coaching ini terhadap ketiga siswa ini? Ya tentu Bapak, dengan saran Bapak tadi, yang pertama saya itu dulu, saya akan panggil itu anak, mungkin kami 4 mata, tidak kepada semua orang melihatnya. Saya akan pastikan dulu sebenarnya di mana permasalahannya. Kemudian juga saya bisa bertanya kepada teman-temannya, dan tanpa diketahuinya di si anak ini kira-kira bagaimana dia di rumah atau apa permasalahan yang dihadapi. Jadi dari dua arah, dari dua sisi, dari si anak juga dan juga dari teman-temannya. Dan kalau mungkin perlu Bapak, nanti kemungkinan saya panggil juga orang tuanya. Saya kira itu yang bisa saya lakukan mungkin Pak. Bagus sekali Pak, itu adalah solusi yang sangat bagus. Baik Pak, mungkin ini sudah sampai di ujung pembicaraan coaching kita pada saat ini. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah kegiatan ini? Wah, sungguh senang Bapakku. Luar biasa. Artinya apa? Yang saya bingungkan selama ini atau yang tidak terpuaskan, kepala saya pening memikiri anak-anak ini kadang, dengan saran dari Bapak ini yang luar biasa, saya kira sangat-sangat ya terbuka hati pikiran saya. Ya mudah-mudahan anak-anak yang bermasalah ini juga akan berubah sikapnya, motivasi belajarnya akan kembali bangkit kembali. Mungkin begitu Pak. Oke, baik Bapak, terima kasih
Semoga solusi yang Bapak berikan tadi itu bisa Bapak lakukan. Inilah akhir penghujung kita pada kegiatan kali ini, Pak. Selamat malam, Pak Nixon. Semoga Bapak sehat selalu dan tetap menjadi guru yang hebat bagi muridnya. Selamat malam Bapak, terima kasih atas saran Bapak. Sip, baik Bapak Ibu, itulah tadi 2 ronde. Selanjutnya ronde terakhir, ronde ketiga, di mana di sini saya sebagai coach, Pak Nixon sebagai coach, dan Ibu Tisa sebagai observer. Silakan Bapak, kita mulai saja ya Pak. Baik, silakan. Selamat malam Pak Nixon. Selamat malam Pak Hendri Afrinal, apa kabar Bapak? Bapak ada waktu Pak? Ya, kalau hari ini sepertinya bisa, tidak mengganggu Bapak. Jadi silakan Pak, mungkin ada yang bisa saya bantu. Dipersilakan Bapak. Gini Pak. Gini Pak, saya ada permasalahan. Tadinya saya pergi ke kantor, ada sedikit urusan yang bisa selesaikan dulu di kantor. Tiba-tiba ada 2 orang anak berkelahi di kelas saya, Pak. Berkelahi Pak? Iya betul Pak, berkelahi di kelas saya. Terus tetapi permasalahannya kedua anak tersebut sudah saya panggil Pak. Oh baik Bapak, luar biasa ini cerita Bapak. Maksud Bapak kira-kira Bapak pertanyakan ini kepada saya, kira-kira apa maksudnya dan tujuannya Bapakku, supaya nanti kita fokus kepada apa yang mau kita bicarakan. Gini Pak, karena anak tersebut berkelahi di jam saya, sehingga saya kena marah lah Pak, dan sama kepala sekolah, dan saya juga tidak merasa enak dengan guru piket, karena tadi sempat pula guru piket yang melerai ke anak tersebut. Saya dipanggil oleh guru wakil kurikulum Pak, untuk ada beberapa masalah yang saya bicarakan sama beliau. Cuman selang 5 menit itu anak berkelahi di dalam kelas dan di jam saya. Kira-kira mana tahu saya dengan cerita dengan Bapak bisa saya lepaskan keluh kesah saya tentang kisah ini gitu. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan Baik, untuk Pak menghadapi Henry. kepala sekolah Baik, Pak tersebut Henry. Pak ya Pak. Oh, jadi fokusnya untuk menghadapi kepala sekolah. Jadi begini Bapak, Iya betul Pak. ini kan dunia anak, kita dunia belajar. Yang penting Bapak selesaikan dulu masalah anak-anak kita ini. Ya tentu setelah sesuai dengan yang kita pelajari dengan restitusi atau tapi saya boleh bertanya juga Pak, kira-kira tindakan yang Bapak lakukan kepada anak ini sejauh mana sebenarnya? Saya sudah panggil kedua anak tersebut Pak. Saya juga sudah menanyakan apa penyebabnya dan keduanya sudah saya damaikan juga. Terus yang ketiga sudah saya masukkan juga ke dalam buku kasus tentang kegiatan perkelahian mereka. Gitu Pak. Oke, berarti Bapak sudah menyelesaikan kasus anak tersebut dan sudah selesai dan bahkan mereka sudah berdamai. Begitu ya kan Pak? Iya betul Pak, betul. Wah sudah bagus itu cara-cara Bapak itu, luar biasa itu. Jadi kira-kira yang hambatan atau gangguan yang Bapak hadapi sekarang kalau Bapak sudah mendamaikan ke anak tersebut, kira-kira apa Pak yang Bapak alami? Kedua anak tersebut sudah saya damaikan Pak, hanya saja saya merasa kecil hati ketika kepala sekolah menegur saya dengan kata-kata yang agak keras mungkin Pak. Tapi saya menyadari hal itu menjadi kesalahan saya dan saya terima dan saya maafkan semuanya. Wah, saya kira udah
sangat bagus cara Bapak ya sebagai pimpinan tentu kepala sekolah ya tentu pasti akan berusaha Mungkin itu untuk Pak. menjaga supaya supaya para kita guru, anak buah lah saya sebutkan atau tim kerjanya ya supaya bisa semua mengondisikan anak dalam kondisi belajar. Tapi cara Bapak ya sudah benar. Yang penting sebenarnya di sini mungkin Bapak yang lakukan itu ya sampaikan aja apa keadaannya. Ini kan hanya berselang 5 menit tadi Bapak tinggalkan kejadian baru berlangsung. Saya kira cara Bapak kepada kepala sekolah itu ya sudah benar. Mudah-mudahan nanti Pak Kepala Sekolah bisa menerima apa yang Bapak sampaikan. Kira demikian Pak. Nah selanjutnya Baik Pak. eh, kira-kira apa nanti rencana Bapak dengan menjumpai kepala sekolah ini? Atau strateginya bagaimana kira-kira Bapak lakukan? Pasti Bapak sudah punya juga menurut saya. Iya, baik Pak. Rencana saya nanti saya akan temui beliau, lalu meminta maaf sama beliau sekaligus menceritakan kronologis kisah perkelahian tersebut. Rencana saya seperti itu. Wah, baik Bapak, saya kira udah pas itu caranya itu Bapak saat ceritakan kronologisnya semua, pasti Bapak kepala sekolah juga akan memahaminya dan bisa menerima keadaan tersebut. Nah sekarang sekiranya Bapak mau tanya, saya bertanya, apa kira-kira komitmen Bapak nanti dalam rencana setelah bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah? Komitmen Bapak setelah nanti diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah. Insya Allah ketika selesai nanti saya akan berusaha, iya betul, mungkin untuk meninggalkan kelas Pak, kelas ya. Ya, saya kira sudah benar cara Bapak itu. Ya, yang Bapak lakukan itu, ya mudah-mudahan nanti Bapak Kepala Sekolah bisa juga memahaminya. Yang penting komitmen Bapak untuk memperbaiki yang ada kekurangan-kekurangan itu, ya itu yang paling utama sebenarnya. Saya kira demikian percakapan kita hari ini Pak Hendri. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, diskusikan ini ya bisa bermanfaat bagi Bapak dan juga kepada saya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih Baik, banyak atas solusi-solusinya Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam Bapakku. Baik Pak Ari, itu tadi kegiatan kami. Saya Bapak Ibu yang lain saya stop rekamannya Pak.